Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah grafika komputer. Untuk perkenalan diri, saya sebagai anggota pertama atas nama Rifki Alfarizi dengan NIM D0224505. Dan untuk anggota Dan kedua, dipersilakan. Dan saya Wahyuni Lestari Yasin dengan NIM D0224337. Selanjutnya. Dan saya Yusnul Muktira dengan NIM D022401. Dan saya Muhammad Ibnu Sabri dengan NIM D024-503. Oke, untuk pemateri pertama saya persilahkan pada Yusnul Makfirah. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul, tujuan proyek dengan deskripsi program. Jadi judul kami di sini visualisasi transformasi geometri 3D. Kemudian tujuan proyek untuk memenuhi UAS mata kuliah grafika komputer dengan membuat proyek visualisasi transformasi geometri 3D yang menampilkan output hexahedron dan tetrahedron. Kemudian deskripsi program. Program ini merupakan aplikasi visualisasi 3D menggunakan OpenGL, FreeGLUT yang menampilkan dua objek geometris yaitu hexahedron dan tetrahedron. Kedua objek dapat ditransformasikan dalam ruang 3D seperti digeser, diputar, dan di-scale. Program juga menyediakan kontrol kamera dengan mouse sehingga pengguna dapat melihat objek dari berbagai sudut. Sekian dari saya berikan ke pemateri kedua. Oke. Saya lanjut, kita masuk di penjelasan kode. Di bagian pertama itu kita menginclude FreeGLUT yang dimana ini hal dasar untuk membuat sebuah OpenGL, dan kami di sini memakai FreeGLUT. Terus CMake yang berfungsi untuk koordinat untuk bentuk-bentuknya, dan CS Studio. Terus di global variabel ini ada variabel untuk rotasi otomatis tetrahedron yang rotasinya itu di set menjadi 0,0 F. Terus ada yang transformasi kubus, yaitu ini merupakan variabel untuk rotasi kubus untuk sumbu X dan Y, yang dimana masing-masing nilai awalnya 0. Terus skala kubus yang variabelnya ini yaitu cube scale, yang dimana variabel awalannya itu 1,0 F. Dan posisi kubus itu aturan defaultnya itu yaitu cube X-nya, cube Y, dan cube Z-nya itu saya atur seperti ini, minus 3,5 F, 0,0, dan 0,0. Terus untuk tetrahedronnya, di sini tetra X-nya ini posisi tetrahedronnya itu defaultnya seperti ini. Terus untuk rotasi tetrahedronnya itu defaultnya juga seperti ini. Dan untuk scale-nya defaultnya seperti ini. Dan di sini ada variabel untuk penanda objek yang sedang dikontrol. True itu sama dengan kubus, jadi aturan default awalannya itu terkontrol pada kubus seperti itu. Terus untuk mouse di sini sudut horizontal defaultnya itu seperti ini, cam yaw-nya 0,0, cam pitch-nya 20,0 F, dan cam distance-nya itu 12,0 F. Dan posisi mouse terakhir itu defaultnya seperti ini, 0,0. Dan ini mouse down-nya yaitu boolean sama dengan false. Di sini ada untuk point data yang dimana ada float cube PTS yaitu array, berisikan array yang dimana ada 8 titik kubus. Terus di bawahnya itu tetra PTS yang dimana berisikan variabel array yang merupakan 4 titik tetrahedron simetris. Dan untuk renderingnya ini rendering teks yang dimana fungsinya ini tuh untuk mengatur teksnya dan juga ini while-nya. Nah, ini GLUT MIP karakter ini menentukan font-nya dan sekaligus besar font dari teks tersebut. Dan ini input teksnya, seberapa teks banyak yang muncul ke sana. Begitupun juga dengan rendering teks 3D-nya yang berfungsi untuk di sini fungsinya render teks yang 3D. Terus label titik di sini juga fungsinya itu draw point label
nanti di di outputnya akan dijelaskan sama teman saya nanti. Terletak label titik 3D ini. Terus kita masuk di kubus. Di sini kita menggambar yang ada metode namanya draw cube. Nah, GL begin pertama itu GL quads. Nah, ini GL color ini fungsinya untuk mewarnai. Dan ini tampak bagian depan. Ini koordinat bagian depan. Terus begitupun juga sama, ini koordinat bagian belakang. Bagian vertex belakang, ini depan belakang, ini vertex kiri, ini vertex bagian kanannya, ini atas dan bawah. Dan kita GLN ini untuk mengakhiri gambarannya. Terus ini tetrahedron. Kita seperti biasa buat lagi yang awal GL begin, GL triangles itu untuk segitiga. Ini sisi 1 sama seperti kita buat warnanya dulu, terus vertexnya itu sisinya. Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan ini sisi depannya. Terus kita akhiri dengan GLN. Sekian sampai sini, saya lanjut ke pemateri selanjutnya. Silakan, Wahyuni. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan yang dimana saya akan menjelaskan bagian display. Nah, fungsi display di sini adalah untuk menampilkan seluruh objek dan pada layar menggunakan OpenGL. Pertama, program membersihkan layar dan buffer kedalaman menggunakan GL Clear, GL Color Buffet Bit, GL Depth Buffer Bit, dan GL Load Identity. Ini memastikan frame sebelumnya tidak tertinggal saat menggambar frame baru. Kemudian selanjutnya itu pengaturan kameranya. Pada bagian ini, kamera dibuat dinamis menggunakan sudut yaw dan pitch. Di mana yang pertama itu adalah cam yaw mengatur arah kiri kanan, cam pitch itu mengatur arah atas dan bawah, kemudian cam dis itu mengatur jarak kamera dari objek. Nilai sudut diubah dari derajat ke radian, lalu dikonversi ke 3D, cam X, cam Y, dan cam Z. Yang kameranya itu diarahkan ke pusat dunia yang nilainya itu 0,0,0 menggunakan fungsi glue look at, cam X, cam Y, cam Z yang nilainya itu 0,0,0,0,1,0. Selanjutnya objek kubus. Nah, kubus digambar dengan urutan transformasi yaitu yang pertama translasi, menggeser posisi kubus, kemudian yang kedua itu rotasi, sumbu X dan Y, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah scaling, memperbesar atau memperkecil ukuran. Transformasi ini dibungkus dengan menggunakan GL Push Matrix dan GL Pop Matrix agar tidak mempengaruhi objek lain. Selain kubus, terdapat juga fungsi Draw Point Labels, Cube PTS 8, yang menampilkan label titik-titik sudut kubus dan menempel pada objek saat bergerak atau berotasi. Nah, selanjutnya itu objek atau ini di bagian tetrahedron. Nah, tetrahedron digambar dengan cara yang mirip. Yang pertama itu jika tetrahedron tidak sedang dikontrol, maka ia akan berputar otomatis. Jika dikontrol, rotasinya mengikuti input keyboard. Kemudian rotasi otomatisnya itu berasal dari variabel auto yang diperbarui oleh fungsi timer. Nah, yang selanjutnya itu tampilan teks atau UI-nya. Untuk menampilkan teks kontrol, sistem koordinat itu diubah menjadi 2 dimensi menggunakan glue ortho 2D. Nah, berfungsi sebagai petunjuk penggunaan program seperti tombol untuk rotasi, perbesaran dan pergeseran objek, kemudian informasi objek yang sedang aktif, yaitu kubus atau tetrahedron.
Setelah teks ditampilkan, sistem koordinatnya dikembalikan ke mode 3D. Yang terakhir itu, fungsi yang selanjutnya itu adalah fungsi timer. Fungsi ini digunakan untuk yang pertama adalah membuat animasi rotasi otomatis tetrahedron. Yang selanjutnya itu dipanggil setiap 16 milisecond sehingga akan menghasilkan kurang lebih menjadi 60 fps. Nah, variabel auto rotate itu terus bertambah dan direset jika melebihi 360 derajat. Lalu layar diperbarui menggunakan Glued Post Ready Display. Selanjutnya itu fungsi keyboard dari kode. Nah, ini menangani interaksi pengguna melalui keyboard. Beberapa kontrol utamanya itu W dan WS untuk rotasi sumbu X, kemudian A dan D untuk rotasi sumbu Y, plus dan minus untuk perbesar dan perkecil objek, I, J, K, L, U, dan O untuk menggeser objek di semua sumbu. Kemudian ada Q mengganti objek yang dikontrol, dan escape keluar dari program. Nah, program menggunakan variabel control cube untuk menentukan apakah input diarahkan ke kubus atau tetrahedron. Nah, sekian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, saya lanjut di bagian mouse, yaitu ini bagian fungsi mouse. Ini untuk bagian mouse button, yang dimana apabila button ini diklik sama dengan glued left button, yang dimana glued left button ini klik kiri, maka mouse down-nya itu akan state sama dengan glued down. Jadi jika kita klik kiri sambil tahan itu akan bisa tergeser ke bawah, intinya bisa digeser-geser. Terus dan last mouse X-nya itu sama dengan X, dan last mouse Y-nya itu sama dengan nilai Y yang ada di sini. Terus untuk mouse motion-nya itu gerakannya yaitu jika mouse down itu maka cameo-nya itu ditambah sama dengan nilai X yang last mouse X yang ini. Terus dikali dengan 0,5 F, dan cam pitch-nya itu ditambah sama dengan Y dikurang last mouse Y, yang dimana variabel sebelumnya tadi dikali dengan 0,5 F. Dan jika cam pitch-nya itu lebih besar dari 89, maka kita atur cam pitch-nya itu sama dengan 89. Dan jika cam pitch-nya itu lebih kecil dari minus 40, maka kita atur cam pitch-nya itu sama dengan minus 40. Ini untuk motion-nya. Terus last mouse X-nya sama last mouse Y-nya itu kita rubah jadi nilai X dan Y. Nah, kita masuk di bagian init agar fungsinya tuh bisa bekerja semua, yang dimana GL enable ini sama dengan GL deepest. Terus ini GL clear color, kita atur colornya sama dengan seperti ini. Terus ini method recept, yang dimana ini bagian viewport-nya, dan ini bagian matriksnya, GL load identify-nya, GL perspektifnya, dan GL matrix mode-nya seperti ini. Terus untuk method main-nya itu kita glued init biar bisa terpanggil seperti ini, dan arc. Terus display mode-nya itu kita sama dengan glued double, glued RGB, dan glued depth. Dan ini glued init window size-nya untuk mengatur size-nya ketika run, dan glued create window-nya itu judul aplikasinya. Terus init kita masukkan tadi init ini yang itu method init ini ke method main. Terus display function-nya kita taruh display di sini. Receive function-nya itu kita taruh receive, yang dimana fungsi receive tadi itu seperti ini yang kita ambil dari atas. Begitupun juga display kita ambil sebelumnya. Dan glued keyboard function-nya yang intinya function ini biar berfungsi semua metodenya kita panggil. Terus di sini kita panggil keyboard. Terus untuk let timer function-nya biar timernya berfungsi kita panggil ini, saya atur sebagai default di sini, terus timer dan 0. Terus glued mouse function-nya kita atur biar mouse-nya bisa bekerja, mouse button. Terus glued motion function-nya biar motion-nya bekerja kita masukin juga mouse motion. Terus kita masukkan glued main loop yang berfungsi untuk agar bisa jalan aplikasinya. Dan untuk hasil aplikasinya
Terima kasih. Saya akan memberikan output dari kode tadi. Sini ada dua bentuk geometri. Yang pertama itu hexahedron dan tetrahedron. Kedua geometri ini bisa dirotasi, scaling, dan translasi. Contohnya seperti ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Itu saja yang bisa simpulkan. Sebagai kesimpulan, program yang kami buat ini merupakan geometri 3 dimensi yang mengambil bentuk tetrahedron dan hexahedron, yang dimana membuat animasi dari bentuk-bentuk ini seperti ini. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.